Ya, halo semuanya. Jadi kita akan langsung bahas aja ini untuk problem set yang bab terakhir ya. Jadi dua bab saya gabung untuk ikatan kimia. Jadi bab 7 itu membahas tentang dasar-dasar ikatan kimia. Jadi dalam itu kita kebanyakan membahas struktur Lewis. Nah, aplikasi dari struktur Lewis atau lanjutan dari struktur Lewis, kita lebih kompleks lagi menentukan geometri molekul, dan juga nanti ada ikatan pi, ada ikatan sigma, karena pada dasarnya ikatan kimia terbentuk karena adanya hibridisasi orbital. Itu susah lah bahasanya. Jadi baru sempat buat 7 soal ini, makanya masih di Word. Jadi kita akan bahas aja untuk part pertama 5 soal dulu. Gitu ya. Kumpulan soalnya dari soal-soal KBF, dari soal-soal ya soal-soal apalah TS dan segala UAS ya. Udah saya buat file OneNote yang baru dulu. Oh, nggak usah pakai yang baru lah, harusnya ya. Open aja ya. Coba ya. Oh, ini ambil dulu soalnya. Oke, jadi kita punya senyawa P2O5 yang katanya kalau bereaksi dengan air itu membentuk asam fosfat. Seperti itu nggak penting gitu ya. Yang penting yang A kita disuruh menggambarkan struktur Lewis dari P2O5 gitu ya. Nah, kita langsung dibilang di situ atom P yang tidak langsung terikat pada atom P lainnya, molekul simetris dan muatan formalnya nol. Maksudnya apa? Jadi P dan P itu tidak ada dia tidak berkaitan langsung P dan P-nya, berarti ada perantaranya di situ. Nah, jadi kita diberikan hint. Jadi kalau kita hitung P2O5, kita kan kalau berdasarkan video yang mastering life structure kan kita tentuin dulu tuh berapa elektron valensinya. Berarti ini 2 P2O5 itu kan 2 kali 5 tambah 5 kali 6. Berarti akan ada 40 ya. Nah, kemudian kita susun tuh, mulai susun rangkainya. Kalau menurut saya, itu gini. Jadi ini P, ini O, ini O, ini O. Nah, kenapa gini? Karena dia bilang atom P tidak ikatan langsung. Lalu, apa lagi dia bilang? eh P, molekular simetris tuh. Kalau teman-teman kan nih kalau saya ambil sumbu simetrinya ya simetris gitu ya. Nah, jadi ya itu memenuhi kriteria yang soal mau gitu. Jadi enak. Kan, gitu ya. Jadi kalau udah bikin gini apa yang dilakukan? Bikin atom terminalnya dibuat dirapiin gitu ya. Satu, dua. Oke. Udah kan? Terus apa yang harus kita lakuin? Mengecek kan ada berapa elektronnya? Ada berapa nih? O-nya kan ada tuh 2 3 3 kali berarti kan 6 ya, ada 6 kali 4 kan 24. 24 tambah 26 28 30 32 34 36 3 ada 40. Ya udah 40. Cuman kalau dilihat muatan formalnya P berapa nih? Formal charge-nya P itu masih 3 ya, masih gede, nggak boleh. Jadi caranya adalah kita ubah rangkap. Jadi yang ini sama yang ini juga sama yang ini dipindahin tuh. Jadi muatan formalnya P-nya biar nol. Ini 5 ya. Jadi gini. Tuh. Yang ini biarin nggak usah gitu. Karena apa? Karena ini udah pas. Jadi satu ke sini, satu ke sini. Nah, kalau udah kayak gini kan, udah pas ya semua muatan formalnya nol. Jadi formal charge-nya si P itu nol.
Dan muatan formanya si O juga nol. Beres, berarti struktur Lewisnya udah benar. Nah, sekarang yang B, kita disuruh menggambarkan struktur resonansi yang mungkin dari PO43 min. PO43 min berarti kita harus buat struktur Lewisnya juga kan? Jadi ya udah PO43 minus, itu kan berarti 5 tambah 4 kali 6 tambah 3, 2, 14, 32 ya. Betul? Nah, kalau gini jelas ya, pasti P-nya itu di antara O. Jadi kita bikin dulu gini. Gitu ya. Lalu kasih atom terminal. Oke. Nah, sekarang apakah ini sudah 32? Oh, sudah 23. Ada 6, 6 kali 4, 24, 24, 26, 28. Ya, udah 32. Cuman di sini saya menemukan struktur yang lebih stabil. Ini kan P-nya kan muatan formanya per satu ya. Di sini saya bisa menemukan yang lebih stabil, yaitu yang kalau saya pindahin salah satunya angkanya ke sini. Nah, kalau gini kan ada P-nya jadi nol kan, dan satu, dua, tiga. Ini min satu muatan formal ya kan. Kalau dijumlahkan benar tuh min tiga, ya enggak? Nah, jadi ini struktur resonansinya, gitu. Struktur resonansinya berarti tinggal gini aja kan, dipindahin tuh angkanya. Jadi ini dikasih tanda gitu kan. Ini 3 minus. Bener nggak gitu ya? Cek dulu deh, takut salah. Harusnya sih bener. Jadi gini aja, bikin struktur resonansi gitu. Angkanya dipindahin kan, misalnya saya pindahin ke sini. Jadi kalau saya pindahin ke sono, berarti kan akan jadi gini. Tuh, gitu ya. Jadi ini akan gini doang. Ini sibuk titik-titik doang nih. Nggak ada hitung-hitungannya guys. Jadi ya agak full teori sih. Gitu. Sebentar, saya mau cek dulu ya jawabannya. Harusnya kalau struktur resonansi sih namanya gitu. Cuman saya nggak yakin dikasih ion nggak ya. Bentar. Bawa buat kemarin malam guys, belum sempat kerjain. Astaga. Bentar ya. Gimana itu? Di sini. Harusnya bener sih. Coba ya. Lihat dulu ya. Harusnya bener sih. Ya bener udah. Mana ya? Ya, udah gini ya. Jadi ini kan disuruh dua struktur resonansi doang. Sebenarnya kita bisa dapetin empat struktur resonansi kan. Gimana caranya? Ya pindahin aja angkanya gitu. Jadi angkanya dipindah-pindah. Angkanya dipindah. Jadi entah ini bisa ke sini, angkanya entah juga bisa ke sini. Jadi ada kemungkinan ada empat kemungkinan struktur resonansi. Terus yang cek jumlahkan tentukan jumlah pasangan elektron bebas. Ya udah hitung doang ya. Oke, ya hitung yuk. Ada berapa? Yang elektron bebas? Satu.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Di 11 pasangan elektron bebas. Kepencet. Oke, udah ya. Kita lanjutin ke nomor 2. Yang dua kita disuruh menghitung jumlah ikatan sigma dan ikatan pi. Jadi ikatan sigma itu apa? Ikatan sigma itu gampangnya ya. Kalau kita agak coba ikatan sigma itu yang penting gini-gini. Ikatan itu kan kalau yang kalian tahu kan ada 3 jenis ya. Ya enggak? Jadi ikatan itu ada rangkap satu. Rangkap satu ini berarti satu ikatan sigma. Kalau rangkap dua itu dua ikatan sigma dan satu ikatan pi. Kalau tiga rangkap, ini jadi tiga ikatan sigma dan dua ikatan pi. Gitu ya. Oke. Jadi kalau yang ini kita hitung dulu ya. Jumlah ikatan sigma. Ada berapa tuh? Ini berarti dihitung tiga ya. Ini tiga, 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 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Sebanyak itu kan? Kok aku ragu. Harusnya iya sih. Oh, 14 ya? Coba hitung dulu. Ya, guys. Aduh. Oh, salah, 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 salah. Hmm. Jadi ikatan eh jadi ikatan sigma itu sorry. Kalau angkap dua itu satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Tapi kalau dianya angkap tiga itu eh saya dua-dua sih. Coba ya. Jadi kalau ikatan sigma ya sekarang berarti ada berapa? Dua, tiga, empat, lima. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Masih lebih ya? Berarti satu ikatan sigma dan dua ikatan pi ya? Ya, bisa satu ikatan sigma dan dua ikatan pi. Jadi totalnya ada 14 ikatan. Terus kalau jumlah ikatan pi-nya itu ada tiga, ya kan? Karena ada satu yang angkat dua dan ada yang satu yang angkat tiga. Jadi totalnya tiga. Yang B tentukan jenis orbital hibrida yang digunakan untuk ikatan sigma oleh atom nomor 2 dan oleh atom nomor 3 pada molekul etil cyanoasetat. Oke. Jadi kita akan buat dulu.
Yang B disuruh apa? Orbital hibridai. Jadi orbital hibrid atom nomor 2. Cek atom nomor 2 yang mana? Atom nomor 2 berarti yang ini. Berapa domain ikatannya? Ada satu ikatan, ada dua ikatan. Jadi kalau dua ikatan, linear kan? Berarti apa orbital hibridai adalah sp. Sedangkan kalau orbital hibrida atom nomor 3, kita cek ada berapa ikatannya. Ada, wah ada 4 domain ikatan ya. Satu, dua, tiga, 4. Jadi kalau 4 domain ikatan, berarti sp3 gitu. Gampang ya sih kalau kalian kan tadi yang nomor atom nomor 2 kan ada dua ikatan. Berarti hitungannya itu S itu jadi satu, P itu jadi satu gitu. Jadi totalnya ini kan kalau di total-total 2 ya gitu ya. Nah, kalau SP3 kan kalau di total-total jadi ya 1 sama 3 kan jadi 4. Jadi sesuai ada 4 domain ikatan. Jadi eh, orbital hibrid itu ditentuin dari domain ikatan aja. Jadi lihat dari domain ikatannya totalnya berapa gitu. Ya. Kemudian yang C tentukan nilai sudut ikatan COC. Oke. COC yang mana lagi? Ini ya saya. Ya COC itu ya. Jadi COC itu kalau ini tuh gini. Jadi O itu di tengah, lalu dia gini. Nah, C. Jadi eh jadi ini C kasih ini gini. Nah, ini kan. Berarti ada berapa domain ikatannya? Jadi kalau kita mau nentuin sudut, berarti kita harus tahu domain ikatannya berapa. Ada berapa domain ikatannya? Ada 4 kan? Yang terdiri dari 2 PEI dan 2 PEB. Nah, teman-teman harus tahu bahwa kalau bentuk dasar dari 4 domain ikatan itu tetrahedral ya. Jadi bentuk dasarnya itu kalau 4 domain ikatan ada namanya tetrahedral dengan sudut ikatannya itu sama. Jadi sudut ikatannya itu kalau tetrahedral itu adalah 19,5. Nah, cuman sekarang ada PEB. Nah, PEB itu tolakannya itu lebih gede dari pasangan elektron ikatan biasa. Ya kan? Jadi yang dua ini kan PEB-nya nih. Jadi kita punya dua PEB. Nah, kalau dua PEB, apa dampaknya? Sudutnya akan mengecil. Karena apa? Dia akan mendorong untuk molekul. Jadi dia makin kecil gitu. Ya, kalau teorinya sih, ini sudutnya itu sekitar, teorinya itu sekitar 104,5. Tapi kalau biasa dijawab kurang dari 109,5 itu kayak juga nggak masalah sih. Karena, eh apa? Karena kita nggak tahu pasti, kita kan nggak disuruh apa. Yang penting kita tahu bahwa tetrahedral itu 109,5. Itu karena ada 4 domain ikatan yang empat-empatnya pasangan elektron yang yang ikatan. Nah, karena ada 2 PEB, maka asumsinya akan mengecil. Nah, pasti di bawah 109,5. Jadi kalau sebenarnya kalau dijawab di bawah 109,5 juga benar harusnya. Cuman kalau lebih tepatnya sekitar 104,5 gitu. Makanya kalau ini dikunci jawaban, dijawab itu sekitar 100 di jawaban. Kuncinya itu jawabannya sekitar 109,5 atau 104,5. Jadi Anda boleh menggunakan acuan yang ini, Anda juga boleh menggunakan acuan yang ini ya kalau hafal gitu. Kan cuman kan kita nggak mungkin mau menghafal semua jenis sudutnya mungkin gitu ya. Yang D kita disuruh menentukan bentuk geometri atom nomor 4. Nah, atom nomor 4 mana atom nomor 4? Oh ini. Oh, ya udah lihat aja atom nomor 4. Ada berapa domain ikatannya? Satu, 2, 3. Oh ya udah kalau 3 dan tidak itu kan tidak ada PEB ya. Ya kan? Jadi full jadi ini C, ini O, ini O. Berarti kan ada 3 domain ikatan dan tiga-tiganya pasang elektroikatan kan? Berarti bentuknya apa? Bentuk dasar. Kalau bentuk dasar dari 3 domain itu ada namanya adalah segitiga planar. Jadi istilahnya segitiga yang tiduran gitu. Segitiga planar namanya. Ya.
Itu sudutnya itu sekitar 120. Nah, yang ini disuruh menggambarkan ini ya, diagram orbital molekul ya. Ya, saya langsung jelasin aja dari kunci jawaban kali ini, biar cepet juga. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, ada hal yang saya ingin beritahu tentang teori orbital molekul ini. Jadi, untuk teori orbital molekul ini, sebentar, teori orbital molekul banyak banget. Oh ini. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau unsur kan kita hanya belajar teori orbital molekul tingkat energi sampai periode 2. Di mana periode 2 itu kan ada unsur-unsurnya, ada Li, Be, Bcn, nah dan O, F, Ne. Jadi kalau eh dianya unsurnya itu dari Li sampai N, maka kalau menurut teorinya ada XP missing, berarti ada ya itulah ini ya apa ya penggabungan orbital SP ya kayak kita bahasa ya kita bilang gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi di sini ada perbedaan kalau kalian lihat. Jadi kalau yang perbedaannya itu di mana? Perbedaannya itu ada di sini. Tuh. Umumnya kalau dia ya kalau kita lihat mana ya? Oh, belum ada. Kalau dia umumnya gitu ya, bukan umumnya juga sih. Jadi kalau misalnya LIB, BC dan N itu ikatan pi dulu, baru ikatan sigma gitu. Jadi dia bentuknya agak layang-layang, tapi layang-layang agak nggak simetris gitu. Sedangkan kalau ini O, F dan Ne itu sigma dulu baru pi dan bentukannya lebih simetris ya gitu ya. Bentukannya lebih simetris gitu. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kalau misalnya Li sampai N itu berarti ikatan pi dulu baru sigma. Tapi kalau O, F, dan E tidak ada pencampuran orbital gitu. Jadi sigma dulu baru pi gitu ya. Ini pasti ya karena ada Li2 misalnya. Itu kan pasti ada terbentuk dari orbital apa gitu. Kalau misalnya dia ada SP, nah jadinya gitu gitu ya. Gua belum didalamin juga sih. Nanti aja lah. Kayaknya nggak juga. Belum tentu masuk KBR. Nah, jadi sebenarnya gambar diagram orbital molekul itu susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang tuh mengira-ngira gambar itu bakal gimana gitu ya. Nah, kita lihat dulu soalnya. Kita disuruh menggambarkan diagram orbital molekul dari Cn. Nah, kalau Cn, C dan N itu sama-sama terjadi penggabungan sp kan. Makanya di sini pi dulu, baru sigma, ya kan? Jadi pi-nya dulu, baru sigma, gitu. Gitu ya. Sebentar, mau ngecek sesuatu lagi dulu. Ya, oke. Sekarang C itu kan, ya ini mana? Aku lupa pula. Cn itu berarti, oh ini Cn min ya, sudah gambar ya. Iya, bisa Cn min sih, salah-salah. Jadi yang disuruh gambar itu Cn min. Jadi Cn min, C itu kan 4 elektron valensi. N itu 5 ya, ditambah min kan. Min itu berarti ini ditambah satu. Jadi ada 10 elektron. Makanya di sini ada 10 elektron tuh di tengah-tengah ya, bukan yang di pinggir-pinggir. Yang tengah-tengah ada satu, 2, 3, 4, 5. Tuh, makanya ada 10 tuh alasannya kenapa itu. Nah, jadi gambar diagram orbital itu pertama-tama gini, jadi kalian itu buat dulu mana yang atom C, mana yang atom N. Misalnya di sini dibuatnya itu yang sebelah kiri atom C, yang di sebelah kanan itu atom N. Kenapa? Kenapa ini penting teman-teman? Karena kalau kalian lihat yang atom C ini lebih tinggi derajatnya daripada yang atom N. Why? Karena N itu N lebih elektronegatif dari C.
makanya dia lebih di bawah. Itu udah aturannya. Jadi teman-teman, misalnya kalau saya mau gambar, misalnya kan gambarnya buat dulu nih, set sama set. Terus kan, misalnya yang C-nya teman-teman mau buatnya di sini, misalnya di sini. Nah, yang ini di sini gitu. Jadi gini, tuh. Pastikan bahwa jangan kebalik. Ini yang C, ini yang N. Nah, gitu ya. Jadi ini ya orbital, berarti ini orbital sigma 2s, ini sigma 2s bintang. Arti bintang tuh apa? Berarti bintang tuh domain non ikatan ya. Jadi domain non ikatan. Kalau ada bintang-bintang tuh berarti namanya domain non ikatan. Kalau nggak ada bintangnya, ya udah berarti bukan gitu. Nah, jadi yang tengah-tengah itu yang menggambarkan tingkat energinya. Sementara yang kanan ini sama ini, yang ini itu sebenarnya cuma menggambarkan biasa aja gitu. Kayak misalnya kalau C itu kan konfigurasinya apa? Helium, 2s2, 2p2 kan? Ini kan udah dua, ini kan 2s2, ini 2p2 gitu kan? Terus kalau si nitrogen ini helium, 2s2, 2p3 gitu kan? Cuman kenapa di sini ada satu lagi? Ya, karena ada Cn- kan? Berarti kalau Cn- berarti nambah satu gitu. Jadi ini berarti 2s2, ini 2p4 ya. Oke, dihapus. Nah, isi tiga orbital molekul juga ada aturannya. Jadi ya yang diisi yang misalnya kalau mau ngisi yang ini ya isi dulu dua. Nggak boleh kalau misalnya ini bawa satu terus langsung ngajak sini satu nggak boleh. Jadi kalian kalau mau pindah, jadi yang pastikan dulu bahwa yang ini udah penuh duluan, gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat sifat kemagnetannya. Sifat kemagnetan itu dari mana? Sama kayak dalam struktur atom. Lihat apakah ada elektron yang masih jomblo. Kalau dilihat ini elektron yang tengah-tengah, yang tengah-tengah ya, jangan yang pinggir-pinggir. Yang tengah-tengah ini semuanya udah ada pasangan. Berarti sifatnya apa? Sifatnya adalah dia magnetik. Gitu ya. Nanti kita lebih dalamin di ya mungkin soal-soal berikutnya ada juga sih. Nah, yang nomor tiga ini ada gabungan sama energi ionisasi. Oke, sekarang kita akan disuruh yang A berdasarkan data energi ionisasi, jelaskan apakah XCl2 dapat terbentuk. Berarti kalau XCl2 ini kan pasti terbentuk dari apa? X2 plus dan Cl-. Cl- kita tahu memang benar, tapi X2 plus apakah ya kita yakin dia bisa si X itu bisa membentuk 2 plus? Karena kan si X ini kita nggak tahu unsurnya apa. Kita harus cek dulu. Ceknya dari mana? Ceknya dari energi ionisasi. Nah, kalau teman-teman lihat dari energi ionisasi pertama ke energi ionisasi kedua itu jauh banget. Hampir 10 kali. Tuh. Nah, ini menandakan apa? Bahwa bahwa XCl2 itu tidak mungkin terbentuk. Kenapa tidak mungkin terbentuk? Karena si X2 plus itu suka untuk terbentuk. Kenapa suka? Ya karena energi ionisasi yang dibutuhin gede banget. Jadi nggak bisa. Istilahnya itu kenapa energi ionisasinya bisa gede banget? Karena kalau pada saat energi ionisasi pertama, saat di ionisasi pertama aja jadi X plus, itu dia udah stabil. Udah stabil, kalian bayangin unsur, kalian tuh udah stabil. Terus kalian tuh masih diganggu-ganggu gitu kan. Kalian kan sungkan gitu kan. Jadi kayak energi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan elektron itu lebih susah. Nah, karena X plus itu ke X2 plus itu jauh banget dan X plus itu berarti kategori udah stabil. Berarti eh, si eh, X2 plus itu tidak mungkin terbentuk. Nah, sekarang yang B, gambarkan struktur Lewis pembentukan dari ion X2O. Gitu ya. Nah, makanya ini sebenarnya kita dikasih clue tuh. Kalau X2O kan berarti apa? X plus tambah O2 min. Nah, dia udah bilang, oh kamu tuh X plus loh, bukan X2 plus sebenarnya, gitu ya. Nah, jadi kalau kita disuruh menambah X2O, jadi gini struktur Lewisnya. Jadi kan kita punya X2 ya, X2, lalu kita punya O.
Oke, jadi setelah ini kita masukin kan X-nya satu ke sini, satu lagi ke sini. Makanya akan jadi X plus X plus yang si O ini 2 min. Ya, kenapa X plus? Karena dia melepaskan satu elektronnya kan. Jadi dia kekurangan elektron satu, si oksigennya malah menerima dua elektron. Jadinya kelebihan dua elektron jadi 2 min. Gitu ya. Nah, sekarang berarti barulah jadi X2O. Gitu ya. Itu struktur Lewis pembentukan senyawa ionnya. Jadi kalau struktur Lewis yang ion memang bentukannya gini. Ya lebih gampang lah harusnya daripada yang kovalen. Karena kovalen itu kadang-kadang soalnya aneh-aneh gitu ya. Nah, yang C kita disuruh menggambarkan struktur Lewis paling benar dari anionnya. Jadi anionnya itu adalah BrO4 minus. Jadi kita akan menggambar struktur Lewis, struktur Lewis dari BrO4 minus. Jadi kalau BrO4 minus kan berarti Br7 ya. Jadi 7 tambah 4 kali 6 tambah 1. 32 elektron gitu ya. Nah, berarti di sini BrO4 minus berarti kan akan jadi gini ya. Eh, berarti akan jadi Br ini O, ini O, ini O, ini O. Nah, cuma teman-teman mikir aja lah kalau kalau dibikin angka satu semua kan mampus ya muatan formalnya gitu ya. Jadi saya langsung aja buat struktur yang paling benar itu begini ya, supaya muatan formal Br-nya nol. Ya, jadi tinggal dilengkapi aja. Ke apa lagi ulangan kimia cuma nitik soal doang. Tapi ya emang susah sih. Ya, kalau kalian yang nilai UTS-nya kemarin kecil, nggak apa-apa, semangat aja. Cuman udah diwanti-wanti atau diingetin dulu kalau memang materi UAS jauh lebih kompleks dari materi UTS. Gitu. Ya, oke. Sekarang kita udah disuruh gambarkan struktur Lewisnya. Ini udah apa? Ini udah benar nih. Nih, BrO4 minus. Gitu ya. Hitung muatan formalnya. Jadi kalau muatan formalnya Br itu nol. Kalau muatan formalnya nol, oksigen ada yang nol, ada yang min satu. Yang min satu yang mana yang min satu? Yang min satu yang ini Pak. Sisanya nol. Gitu ya. Hmm. Oke, udah ya. Jadi eh, itu ada yang nol, ada yang min satu. Gambarkan iya, apa? Struktur resonansi ion perbroman. Jadi kalau disuruh gambar struktur resonansi, ya udah berarti struktur resonansinya bisa banyak banget gitu ya. Jadi rangkapnya bisa dipindah-pindah. Jadi bisa aja, jadi dia anggaplah kalian muter aja mau se-jam gitu misalnya. Kalau se-jam, berarti yang ini ke sini gitu ya. Terus yang ini ke sono, sorry. Terus yang ini ke sini, yang ini ke sini. Ya intinya banyak lah ya. Tinggal ubah-ubah angkanya doang. Ya udah saya bantu ya. Tapi saya nggak tulis ininya. Sebentar, jelek amat ya. Jadi kalau gini mah, berarti gini ya. Jadi O, B, M, O, O, O. Oke, ini satu resonansi. Terus yang ini harusnya juga masuk ya. Jangan kalian nggak masukin gitu. Salah banget kalau kalian nggak masukin.
kan diisi semuanya. Terus dipindah lagi kan? Kalau dipindah lagi kan jadi gini tuh. Jadi ini O, ini BM, ini O, ini O, ini O. Terus dua, tiga. Ini kan hitungnya jadi ini resonansi pertama, ini resonansi kedua, ketiga, dan yang terakhir itu berarti yang bentuknya gini. Jadi BM, ini O, ini O, ini O, ini O. Tuh, gitu ya. Oke? Itu yang resonansinya ya. Oke, beres. Lanjut soal nomor 4. Nomor 4 ini, saya bahkan nggak usah tulis ininya langsung ke soalnya aja bisa loh ini. Nomor 4 tuh jadi ini ya. Sebentar, salah ambil. Yang cukup unik itu nomor 5 kayaknya. Nah, nomor 4 tuh ini ya, nggak ada nomornya. Karena nomor 4 itu yang atasnya cuma wacana doang. Jadi ada 4A, ada 4B. Jadi 4A yang itu ini. Jadi yang eh, apa ya ini? Jadi yang maksudnya ini ya. Tuliskan orbital hibrida atom karbon pada gugus karbonil CO. Nah, udah lihat aja. Ini kan ada berapa nih? Hmm, mana apa? Warna hijau lah ya. Hijau yang ini aja. Ada 3 domain ikatan ya? Oh ya udah kalau ada berarti orbital hibridanya. Kalau 3 domain ikatan kan berarti ada apa? S, P, 2. Dikurangi 1 P-nya. Oke? Terus yang B, tuliskan jumlah domain elektron yang dimiliki oleh atom karbon pada gugus karbonil dalam struktur aseton. Tiga domain. Tiga domain elektron. Gugus karbonil itu yang ini teman-teman. Jadi gugus karbonil atau gugus ini udah dibilang ya, gugus karbonil itu yang ini. Nah, warna hijau lah. Ya, ini tuh. Ini gugus karbonil namanya. Kan yang tiga berapa domain elektronnya tiga lah. Karena kan dia ada tiga domain ikatan. Harusnya gitu. Nah, bener. Jadi soalnya tuh kayak ngulang-ngulang doang. Yang C bentuk geometri molekul loh. Ya udah segitiga planar karena kan tiga domain ikatan yang tiga-tiganya PEI tidak ada PEB jadi dia bentuk dasar alias segitiga planar. Terus yang kok B C D aja ini ah nah ini yang I ini yang I bodoh lah shit. Oke, yang keempat, jelaskan secara singkat apakah pola atau non pola ya. Pola karena karena apa pola itu karena yang momen dipolnya tidak sama dengan nol. Nah, jadi kepolaran itu kan kita nggak tahu ya momen dipolnya berapa. Yang kita bisa lihat itu eh dia itu simetris atau enggak. Sekarang dia itu tidak simetris. Nah, kenapa tidak simetris? Karena gini. Jadi kalau dilihat-lihat ini itu anggaplah C ini sebagai pusat ya. Jadi C ini anggaplah sebagai pusat perhatian kalian. Tuh. Dia tuh kiri dan kanannya bentukannya sama tuh CH3 ya. Tuh, bentukan ini sama bentuk ini sama CH3. Nah, kalau mau sama juga berarti yang ke atasnya juga harus gitu. Jadi ini C, ini H, ini H, ini H. Itu ya. Nah, itu baru kita sebut simetris. Jadi, ketika simetris itu kalau atomnya atom pusatnya gitu, terus atas kiri kanan bawah itu ke bawahnya sama semua. Nah, sekarang di sini eh yang ini malah ada rangkap dua kan? Berarti nggak sama kan? Berarti yang ini maksudnya nggak sama tuh kayak ya udah berarti kalau mau simetris tuh atasnya juga harus CH3. Berarti ini kategorinya asimetris. Nah, karena dia asimetris, berarti dia polar. Contoh lah yang non polar itu misalnya CH4 nih. CH4 itu kan nanti gini. Nah, C-nya sebagai pusat, atasnya H, 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 H. Oh ya udah, berarti polar karena atas bawah kiri kanan itu sama semua mengingat atomnya sama gitu. Ya, oke.
Nah, sekarang kita disuruh gambar diagram orbital molekul NO+. Kacau. Oh, kacau, nggak ngotak. Saya langsung aja lah ya, nggak mau ini. Nah, kalau dilihat NO+, ini ya, dia ikatan apa dulu? Ikatan sigma dulu, baru ikatan pi ya. Karena ada oksigen kan. Oksigen itu kan kategorinya kan tidak ada mixing. Jadi dia kalau digabung sama N, dia ngikutnya yang si O. Jadi si sigmanya dulu baru si pi. Jadi sigma pi pi sigma gitu ya. Nah, jadi kalau lihat kan O itu lebih elektronegatif daripada N. Makanya di sini dia lebih bawah daripada si N. Jadi yang ini sebelah sini atom N, ya udah itu juga di atas bodoh lah. Jadi yang ini N, yang ini O. Gitu ya. Jadi kalau digambarkan, yang si ini lebih tinggi derajatnya daripada yang ini. Gitu ya. Oke? Kemudian ini sigma, kemudian kenapa ini ada 10 elektron? Kenapa? N itu 5, O itu 6. Karena NO plus kurangi 1. Jadi 10. Oh ya udah. Kalau 10 berarti kalau ditanya sifatnya apa? Kalau sifat magnetnya berarti dia magnetik ya. Kalau ditanya dia magnetik. Kalau nggak ditanya juga nggak apa-apa, nggak usah sebutin gitu. Gitu ya. Nah, jadi gini bentukannya. Ya, beda. Agak beda kan sama yang tadi ya. Kalau ini kan pi-nya dulu ya. Pi baru sigma. Kalau ini sigma dulu baru pi. Karena N sama O ada O. O itu tidak ada penggabungan orbital sp. Gitu ya. Oke. Jadi gitu ya. Saya malas gambarnya. Oke, terakhir soal nomor 5. Asam azida. Waduh, asam azida. Gambarkan struktur Lewis yang paling mungkin. Oke, let's go. Asam azida. Tuh, unik kan? Biasanya kita NH3 kan? Sekarang kita dikasih N3H. Gimana itu? Nah, H itu, kalau kalian kan nonton video Lewis structure kan katanya yang paling dikit atomnya itu jadi atom pusat. Sekarang kalau H itu nggak bisa jadi atom pusat, teman-teman. Karena H itu kategorinya duplet. Kalau kalian tahu di tengah-tengah, wah elektron kiri kanan masuk semua ke H kan. Maka dia nggak bisa duplet. Nggak mungkin sih hidrogen itu oktet. Jadi H itu pasti di pinggir gitu loh. Jadi kalau mau kita gambar pasti eh kerangkanya itu udah dibikin gitu. Jadi ini pasti H, ini N, ini N, ini N. Gitu kan? Nah, kerangkanya gini. Cuman ya udah kita pakai aturan awal kita lah ya. NH3, N3H. Berarti ada 3 kali 5 tambah 1 jadinya 16 elektron. Berarti kalau kita gambar ini H, ini N, ini N, ini N gitu ya. Ini kita baru gambarin berapa? Kita baru menggambarkan 6 elektron. Berarti masih ada 10 elektron lagi. 10 elektron lagi itu yang mana? Yang ini. Hmm, sebentar. Gimana ya? Gak enak banget kalau gini ya. Tuh dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Saya nggak enak kalau buatnya pakai cara langsung. Cara gini. Jadi kalau saya enaknya gini. Saya mau ngecek tuh muatan formalnya N ya berapa? Eh, 3 kan berarti gede banget. Berarti saya pasti ada lengkap di sini satu, lalu di sini dua. Kenapa? Karena N itu 5 elektron valensi. Jadi satunya berikatan sama H, duanya lagi berikatan sama N yang lain. Gitu ya. Oke, ini udah satu, dua, tiga, empat, lima. Udah 5. Ya kan? Nah, satunya lagi gimana gitu kan? Jadi yang jadi pertanyaannya. Yang ini juga dilengkapin. Toh, kalau dilengkapin, yang ini berarti sisa 2 ya. Kalau ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah pas ya, 8, 16. Ya gitu. Jadi ini struktur N3H. Kalau dilihat muatan formalnya, ini itu
plus satu. Kalau yang ini malah min satu. Jadi totalnya jadi nol. Emang agak susah sih kalau ini. Kalian ngira-ngiranya emang agak susah sih. Ya, disuruh melengkapi atom terminal juga nggak segampang itu juga melengkapkan atom atom terminalnya. Ya, jadi ya kurang lebih struktur dari saya gini emang agak susah ya. Kalau kita mau buat dari awal gimana ya? Saya coba-coba dulu ya, supaya mungkin gampang dijelasin ya. Emang agak susah sih. Ya, jadi kayak kia aja lagi. Agak susah sih emang kalau bentukannya gini N3H ya. Oke. Nah, kemudian kita disuruh menentukan sudut ikatan HNN pada molekul asam azida yang digambarkan pada jawaban A. HNN yang mana? Sebentar. Oh, HNN itu berarti yang ini. Ya karena dia kan nggak mungkin ngasih tahu dia angka berapa ya. Jadi yang dimaksud HNN itu berarti yang ini kan. Nah, sekarang kita gambar dulu tuh. Jadi N itu di sini, pusat. Terus ini ada H. Terus ini ada N. Gitu ya. Nah, berarti kan kalau lihat ini ada apa? Ada berapa eh ada berapa domain ikatan? Ada tiga ya? Ya, kan? Ada tiga domain ikatan. Yang intinya apa sih geometri ikatan atau geometri molekul? Tentukan sudut ikatan. Oke. Ah, benar-benar. Jadi kan berarti ini tiga domain elektron. Terus ada satu PEB. Nah, bentuk dasar tiga domain elektron kan sudutnya 120. Ya udah berarti sudut ikatannya pasti ya sekitar 120. Tapi yang saya jamin pasti lebih kecil dari 120. Tapi saya nggak tahu angka pastinya berapa. Tapi yang pasti lebih kecil dari 120. Tapi dia masih mendekati 120 gitu. Jadi kita jawabnya sekitar 120 aja. Karena kan kita kan nggak hafal gitu ya. Ya kan? Gitu. Nah, yang C. Dia bilang dalam air asam azida ini menghasilkan ion azida N3 minus. Nah, jadi kita gambar dulu N3 minus. Kalau N3 minus seharusnya lebih gampang untuk digambar ya. Jadi N3 minus itu berarti 5 kali 3 tambah satu ya sama 16 ya. Jadi, eh, tapi ini N semua. Jadi, kalau kita mau bikin misalnya N3 ya. Berarti kan ini N, ini N. Ya kan? Terus kalau mau dilengkapin atom pusatnya kan berarti gini ya. Gini ya. Saya langsung aja ya. Jadi kalau N3-min itu strukturnya kurang lebihnya gini. Jadi N double bond, N double bond. Ini kan berarti ada 4, ini 2. Oh, nggak ada deh, ini nggak ada. Kalau 2 udah lebih oktet ya. Iya, N itu ingat ya, kalau nitrogen itu kan periode kedua ya, berarti nggak mungkin mengalami penyimpangan oktet ya. Jadi yang ini 2 gitu. Jadi ini minus. Oke, ini minus. Gitu ya. Itu salah satunya. Kalian juga bisa kalau buat strukturnya gini. Tuh, ya.
Kalian juga bisa buat gini. Jadi kalian buatnya gini. Jadi N, rangkap 3N, gitu ya. Kemudian N. Gitu. Ini dua. Ya, jadi gitu. Bisa gitu juga. Satu lagi, rangkap ini pindah ke sini. Jadi N, N, N. Itu ada tiga struktur resonansi. Agak beda ya resonansi ya. Biasanya kan kita kan kalau angkap dua semua. Kalau ini ada angkap dua bisa jadi angkap tiga gitu. Jadi emang ini. Tapi struktur yang terbaik adalah struktur yang ini teman-teman ya. Karena kalau ini muatan formalnya lihat aja yang ini si N-nya muatan formalnya nyampe min 2 tuh. Kan nggak boleh tuh terlalu gede. Jadi yang paling normal saya buat teman-teman itu yang paling diperbolehkan. Karena muatan formalnya plus satu min satu semua gitu ya. Kemudian yang D ditanya apa? Yang D, tentukan hibridisasi orbital atom N pada pusat ion azida. Ya udah, ada berapa domain ikatan? Ada dua domain ikatan kan? Berarti hibridisasinya sp. Gitu ya. Oke, sekian dulu ya. 5 nomor dulu untuk part pertama. Part kedua saya mungkin usahakan, tapi malam mungkin ya. Oke, oke, terima kasih. Dadah.